Halo, balik lagi nih di konten aku, Irma Mardia. Selamat datang di konten aku. Siapa sekarang yang lagi mikir kira-kira enak gak sih kerja di Batam? Nah, gimana ya rasanya merantau di Batam? Nah, pas banget. Aku tuh udah 4 tahun kerja di Batam dan ini yang aku rasakan dan akan aku share sama kalian semua. Apalagi merantaunya itu aku nggak sendirian, aku bersama ibuku di sini. Di video kali ini aku mau sharing semua tentang Batam dari A sampai Z, kerjaannya, biaya hidup, gaji, dan tentu saja suka duka merantau bareng orang tua di Batam. Siap, kita mulai. Kenapa Batam? Jujur dulu aku di kampung dengar Batam itu kota pabrik, sinonimnya sama dengan gaji UMK-nya tinggi dan juga nggak ada filter lain ya gitu, cuman itu aja gitu. Akhirnya aku nekat bareng ibu karena pikirku kalau di sana UMK-nya bagus, aku bisa sekalian ngajak ibuku kan untuk ke Batam, jadi aku nggak sendirian di kosan. Nah, kenapa ibuku ikut? Karena aku butuh banget support system terdekat dan ya namanya anak tunggal ya, jadi ibu juga nggak tega kalau jauh-jauh sendiri. Jadi kita backup semua dan Bismillahirrahmanirrahim lahirlah dua perantau ini. Terus 4 tahun lebih nggak kerasa. Awalnya kaget banget sama cuaca di Batam, cuaca yang panas, terus suasana kota yang sat banget, beda banget sama di kampungku. Oke, kita bahas yang paling penting, kerjaannya. Batam ini dominan di industri manufaktur dan juga jasa pelabuhan, guys. Dan juga gimana gajinya? UMK di Batam itu memang bagus, salah satu yang tertinggi di Sumatera, ya kan? Tapi please ya guys, jangan bayangin langsung kaya mendadak. Karena UMK itu basic, jadi sisanya tergantung lemburan. Kalau kamu mau gaji gede, kamu harus siap hidup di pabrik. Masuk pagi, pulang malam, itu udah jadi lifestyle anak Batam. Poin penting nih, cari kerja di Batam itu harus sabar guys. Lowongan banyak, tapi persaingannya juga ketat banget. Apalagi kalau kamu cuma punya ijazah SMA atau SMK, skill bahasa Inggris ataupun Mandarin itu bisa jadi booster banget nih. Jadi siapin mental dan skill kalian juga ya guys. Tantangan hidup di Batam itu apa sih? Pertama yaitu jauh dari keluarga besar pastinya. Terus rasa kangen itu pasti ada. Dan kedua, Batam itu kan pulau ya teman-teman. Jadi harga beberapa barang pokok agak sedikit lebih mahal daripada di Jawa atau di Sumatera Daratan. Nah, disinilah peran ibu aku masuk. Kalau aku pulang kerja udah capek banget, ibu tuh udah siapin makanan dan nggak perlu jajan di luar lagi gitu. Aku sakit, ada ibu yang ngerawat. Terus ini yang bikin aku kuat di sini guys. Terus juga merantau ibu tuh kayak punya rumah dimanapun kita berada gitu. Tapi ada loh tantangannya juga. Ibu kan juga butuh sosialisasi ya teman-teman. Jadi aku harus pintar-pintar carikan kegiatan untuk ibu biar beliau nggak kesepian di kosan pas aku kerja juga. Nah untungnya di sini banyak tuh ibu-ibu yang perantau sesama perantau, jadi mereka bisa punya teman ngobrol gitu. Terus kita masuk ke biaya hidup. Nah di Batam ya. Nah untuk kos atau kontrakan itu kalau kita single atau kalian sendiri aja itu sekitar 700.000 sampai 1,2 juta per bulan. Karena aku tinggalnya berdua, jadi kita ambil kontrakan yang agak lebih kecil gitu. Jatuhnya sekitar 1 juta atau 1,5 juta per bulan. Ini sudah masuk air dan juga listrik teman-teman. Karena air dan listrik di Batam itu kan udah lumayan mahal ya. Terus juga selanjutnya poin transportasi. Nah di Batam itu kalian wajib punya motor teman-teman kalau mau hemat, karena angkutan umum itu kayak Trans Batam tuh ada, tapi jangkauannya itu terbatas, ke semuanya ada. Apalagi di tempat aku harus jalan dulu agak jauh terus baru ketemu tuh Trans Batamnya.
Tapi kalau tiap hari harus naik Trans Batam capek ya. Kalau mau naik taksi juga mahal, taksi online gitu. Siap-siap aja bisa habis ratusan ribu seminggu cuma buat transportasi. Nah, ini expense terbesar kedua setelah kosan. Tapi untungnya kalau tempat kerjaku kita ada dapat transportasi gitu. Jadi alhamdulillah cukup menutup juga. Terus juga makan. Nah, ini enaknya kalau pinter kita nyari warung atau kayak aku masak sendiri sama ibu, pengeluaran makan bisa sangat ditekan gitu. Per orangnya itu bisa budget makannya 1,5 juta sampai 1,5 sampai 2 juta per bulan. Kalau masak ya, kalau jajan terus ya siap-siap lebih banyak dari itu lagi teman-teman. Tapi Batam tuh nggak cuman kerja keras aja loh guys. Batam tuh enak juga untuk healing. Kalau mau ke pantai, tinggal gas ke Barelang. Terus kalau ada banyak juga pulau-pulau kecil yang bagus banget. Kayak di Pulau Rano ataupun pulau-pulau lain yang masih terjaga gitu ya. Terus kalau mau makan malam ada kafe dan juga tempat makan yang terupdate di sini. Nggak kalah sih sama kota-kota besar lainnya juga. Akses ke luar negeri. Nah, kelebihan dia Singapura dan Malaysia itu cuma sepelemparan batu naik ferry. Dulu sebelum pandemi kita bisa weekend ke Singapura meskipun buat jajan ataupun cuci mata ya. Ini dia nilai plus Batam yang nggak dipunya kota lain gitu. Jadi kerja kerasnya itu worth it lah buat reward diri sendiri gitu. Tapi kalau setelah COVID ini harga ferry udah pada naik ya. Jadi kayak ya sebulan sekali oke lah gitu ya. Jadi teman-teman 4 tahun merantau di Batam itu mengajarkan aku merantau itu bukan soal seberapa besar gaji yang kita dapat, tapi seberapa kuat mental kita untuk bertahan dari segala situasi yang kita hadapi di perantauan gitu. Dan buat aku punya ibu di sini adalah harta yang paling berharga gitu. Buat kamu yang mau ke Batam, siapkan diri, semangat, dan yang paling penting jangan takut. Batam itu keras, tapi dia juga baik sama semua orang yang mau berusaha gitu. Kalau kamu pengen tahu lebih detail soal apa lagi, mungkin soal kerjaan atau spesifiknya, komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh iya, aku juga mau kasih informasi kalau untuk teman-teman yang ingin meningkatkan skill bahasa Inggrisnya, kalian bisa coba cek di Cloud Edu. Nah, ini adalah platform untuk kita belajar bahasa Inggris. Nanti kita bisa ketemu di kelas online. Kelas ini juga sangat fleksibel untuk teman-teman yang bekerja kayak aku. Karena aku salah satu tutor di situ, kita akan menyesuaikan jadwal sesuai dengan fleksibilitas jadwal pekerjaan kita gitu. Nah, kalau kalian tertarik untuk belajar bahasa Inggris mulai dari nol, kalau memang kalian pemula, jangan lupa cek Instagramnya Cloud Edu atau bisa langsung ke Super Prof. Nanti linknya aku taruh di sini gitu. Kita bisa learn and grow in Cloud Edu. Oke, sampai di sini saja video aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.